Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ba- siang, Bu Tanti. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Pausan. Selamat siang juga. Apa kabar Pak Pausan? Alhamdulillah baik ini Bu. Kalau Ibu? Alhamdulillah sama Pak, baik juga. Ya, Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu, ini maaf menyita waktunya sebentar. Ada sesuatu yang ingin saya konsultasikan Ibu. Ini Baik, terkait masalah di sekolah. Kebetulan saya wali kelas di kelas 10 KM3 iya Pak. dan ada beberapa anak wali saya yang jarang datang ke sekolah Bu. Bahkan 2 bulan terakhir ini sama sekali tidak pernah. Nah ini saya mau konsultasikan bagaimana memecahkan kasus ini supaya mereka bisa kembali lagi sekolah normalnya. Iya Pak. Pak Pausan, kita punya waktu hanya sedikit ya. Iya siap. Nah dari percakapan ini, apa yang Pak Pausan inginkan? Dari percakapan ini saya ingin mendapatkan solusi bagaimana cara saya supaya saya bisa melakukan pendekatan kepada 3 anak wali saya ini yang bermasalah. Ya, Trik-trik seperti apa yang saya bisa lakukan supaya mereka kembali ke sekolah untuk belajar dan motivasi belajarnya kembali normal. iya Pak. Silakan Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan masalah yang Bapak alami dengan siswa Bapak. Ini Bu ya, masalahnya saya selama 2 bulan berturut-turut ini ada 3 anak wali saya yang bermasalah, sama sekali tidak pernah datang ke sekolah Bu ya. Ya, Saya sudah tanya sebetulnya sama teman-temannya, katanya mereka itu sehat-sehat saja Bu. Kadang terlihat kalau lagi sore hari bermain apa seperti itu. Dan saya juga sih pernah melakukan apa namanya menghubungi wali ya, kelasnya yang dulu tentang bagaimana perkembangan anak ini. Juga saya sudah mulai mencoba menghubungi orang tuanya, tapi sampai saat ini belum ada perkembangan. Itu sih yang menjadi apa, permasalahan. iya. Apakah masalah ini Bapak temukan atau ada juga informasi dari guru lain? Uh, Sampai saat ini sih saya yang temukan sendiri di awal, cuma saya juga meminta data-data informasi dari guru BK, wali kelasnya yang dulu. Juga Ya, saya meminta informasi dari teman-teman sekelas anak wali saya ini atau anak wali saya yang lain. iya. Jadi berdasarkan data yang Bapak terima, apa yang Bapak ketahui tentang hal ini? Yang saya ketahui sih Bu, bahwa ada motivasi dari anak ini yang kurang, lagi drop, sehingga tidak punya motivasi untuk datang ke sekolah belajar. Itu saya tanya teman-temannya apakah ada masalah dengan teman-temannya yang lain di sekolah. Katanya juga tidak ada masalah. Kemarin saya coba hubungi orang tuanya, katanya anak ini memang agak malas itu, biasanya Ya, lambat bangun pagi, kemudian begadang sambil main game seperti itu. Kemudian dia lebih banyak bergaul dengan teman-teman, katanya sih teman-teman yang putus sekolah. Itu sih oh begitu informasi yang Pak ya. sampai Jadi sekarang. yang Bapak temukan ini masalah siswa Bapak ini tidak termotivasi Pak ya ke sekolah. Yang Iya, pertama, kemudian ada juga informasi dari temannya, teman kelasnya mungkin. Kemudian Pak Pos sudah hubungi orang tuanya, iya, tapi orang tuanya bilang memang katanya dia malas bangun Pak ya. iya Bu. Iya, nah kira-kira dari hal ini apa yang Bapak inginkan? eh, yang sampai saat ini yang saya pikirkan, saya ingin kembali melakukan penelusuran lebih intens lagi. Khususnya saya ingin langsung bercerita ke anak yang bermasalah ini, Bu. Saya ingin menemukan semacam jawaban yang langsung dari dia, bukan dari Ya, orang tuanya, bukan cuma dari teman-temannya. Apakah memang ada permasalahan yang anak ini dapatkan di sekolah, atau ya, karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan anak ini,
Artinya Ya, apakah anak ini tidak menemukan dunianya di sekolah seperti itu? Itu yang saya ingin lakukan penelusuran lebih dalam i- lagi. Rencananya sih iya, saya mau datang ke rumahnya secara langsung ditemani oleh guru BK, tetapi saat ini saya mencoba untuk mengumpulkan data-data valid itu tentang kehadirannya sebelum saya benar-benar baik. datang ke rumahnya. Nah, Bapak kan mengatakan bahwa ingin bertemu dengan siswa ini. Iya, Bu. Kan ingin mengorek ya, Iya. kira-kira apa masalahnya sehingga malas ke sekolah. Apa memang anak ini selama ini Bapak tidak pernah ketemu, artinya memang tidak datang ke sekolah atau malas ke sekolah, Pak? Saya sih terakhir ketemunya itu di 3 bulan yang lalu ya Bu ya, di bulan Agustus kebetulan ada porseni. Nah ini anak Ya, ini kalau dia soal olahraga dia eh, apa ya Bu ya, dia aktif. semangat sekali aktif. Oh Tapi di iya, persoalan pembelajaran itu kadang malas sebentar-sebentar, kata guru juga setelah saya melakukan penelusuran ya, datang ke sekolah, sebentar keluar izin, ada aja izinnya itu, entah ke kantin atau ke toilet atau izin sesuatu hal yang lain. Nah ya. ini yang Jadi masalahnya. memang berarti Pak Fauzan ini sudah benar Pak ya Bapak melakukan penelusuran. Kan Iya, tadi kan Bapak mengatakan bahwa ketika mata pelajaran olahraga dia senang. iya, Berarti dia datang kan? iya, Kalau ketika dia di kelas dia tidak senang. betul. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang Bapak rencanakan untuk melakukan penelusuran kepada anak tersebut. Nah, kira-kira apa yang Bapak akan lakukan untuk menelusuri anak tersebut? Hal yang pertama sih saya mulai mencari dokumen-dokumen kehadiran anak-anak ini sebagai data saya ketika saya berkunjung ke rumahnya. Kemudian yang kedua mungkin saya minta ditemani oleh guru BK karena ini sudah masuk ke sesuatu hal yang lebih dalam lagi pendalamannya. Setelah Ya, itu mungkin saya meminta dibuatkan surat kunjungan yang ya. resmi dari sekolah supaya betul-betul kedatangan saya nanti ini disambut dengan baik oleh orang tua. Nah, Iya itu sih. betul Pak ya. Jadi Bapak sudah akan melakukan kegiatan kunjungan rumah Pak ya Iya, Bu. bersama dengan guru BK-nya. Nah tentunya betul sekali Pak yang Bapak katakan bahwa Bapak mesti dilengkapi dengan dokumen-dokumen supaya ada bukti ke orang tuanya Pak ya. Iya. Nah ketika Bapak akan ke rumahnya apa yang Bapak akan lakukan di sana? Saya sih yang pertama dulu membuka percakapan hangat dengan orang tua, menyampaikan bahwa kedatangan kami di sini untuk Ya, mencari jalan terbaik, untuk ya, berkomunikasi dan saling bersinergi dengan orang tua. Saya ya, sampaikan bahwa orang tua juga punya peran andil yang sangat besar bagaimana mengantarkan anak-anak didik kita ke jalan yang lebih baik lagi. Itu yang pertama, ya, Bu, ya, menurut ya, saya. Kemudian yang kedua, saya mulai masuk ke pembahasan itu dengan menyampaikan latar belakang masalahnya seperti apa. Anak-anak ya, ini dengan menyampaikan absensinya misalkan, kemudian sambil memberikan kepada guru BK untuk menjelaskan sesuatu fakta-faktanya yang terjadi supaya betul-betul orang tua itu percaya bukan hanya sekedar omongan dari kami, tetapi ada data yang kami bawa. Nah, setelah ya, itu mungkin Bu betul. meminta apa pendapat dari orang tua dan bagaimana rencana tindak lanjut orang tua dalam membantu kami ya guru di sekolah untuk mengatasi anak-anak ini. Apakah anak-anak ini nantinya akan diberikan kebijakan? Kami sih berharap seperti itu, ada kebijakan supaya anak-anak ini Ya, bisa terus kami bina. Nah, ya, kalaupun memang tidak bisa lagi karena mungkin ada permasalahan lain, itu saya kembalikan ke orang tua bagaimana langkah yang bijaknya supaya anak-anak ini. Tetapi harapan kami anak-anak ini akan tetap melangsungkan pendidikan bukan hanya karena di sekolah kami misalkan, tetapi di tempat lain juga kami pun bersedia merekomendasikan kalau itu pilihan terbaik betul. dari orang tuanya. Iya, jadi saya kira langkahnya itu untuk melakukan kunjungan rumah, ya melakukan komunikasi Pak ya Iya, kepada orang tua. iya, Tentunya mungkin selama ini orang tua tidak tahu Pak ya mungkin anaknya punya masalah di sekolah.
atau anaknya jarang masuk di sekolah. Jadi saya kira luar biasa nih Bapak sudah melakukan langkah-langkah yang sangat bijak dengan bertemu orang tuanya, kemudian memberikan pemahaman kepada orang tuanya. Apalagi ini kan kita di Kabupaten Goa Pak ya, ada perdanya bahwa siswa itu, anak itu tidak boleh putus sekolah. Ya, jadi itu mungkin yang kaitannya juga itu dengan hal-hal yang orang tua harus tahu tentang hal itu. Nah, ketika Bapak bertemu dengan orang tuanya, apa yang akan Bapak sampaikan ke orang tuanya? Saya sih menyampaikan yang pertama tentang solusi anak ini seperti apa ya. Karena ini harus cepat kita carikan solusi, apalagi ujian semester kan akan segera dimulai. Jadi saya meminta pendapat orang tua seperti apa masalah yang terjadi menurut versi orang tuanya. Apakah ada problem keluarga misalkan, atau hanya karena motivasi anak-anak ini berkurang karena faktor pergaulannya ya. Katanya teman-temannya sih mereka bergaul dengan orang yang putus sekolah. Nah, kembali ke orang tua seperti apa harapan orang tua? Apakah orang tua masih mau bersinergi dengan kita nih guru untuk membawa kembali anak-anak ini ke jalan yang benar misalkan? Ataukah ada harapan lain dari orang tua? Kami tetap dukung. Tetapi intinya anak-anak ini harus sekolah meskipun itu bukan di sekolah kami ya. Jadi begini Pak ya. Saya sangat tertarik dengan langkah-langkah yang Bapak lakukan. Kalau misalnya ini suatu hari nanti anak tersebut sudah kembali ke sekolah misalnya, terus suatu hari nanti juga perilakunya ini kembali lagi ke hal seperti biasa, malas lagi ke sekolah, apa yang Bapak akan lakukan? Itu sih saya pikirkan dulu, makanya ini tetap ada surat perjanjian yang kami akan buat dengan orang tua. Di situ ada poin-poinnya tentang bagaimana langkah selanjutnya ketika tidak ada perubahan. Tetap kami akan dampingi Bu, akan kami berikan treatment, mungkin ada perilaku khusus, bagaimana merubah mungkin gaya belajarnya, gaya mengajarnya guru-guru yang lebih menyenangkan, apalagi kan mereka suka olahraga misalkan, lebih banyak pelajaran yang memberikan keleluasan kepada anak-anak untuk berekspresi. Kalaupun itu tidak ada perubahan, kembali ke orang tua bagaimana? Kalau memang kami mau mengaku ya, kami tidak bisa lagi mendidik anak itu, bukan berarti kami menginginkan anak itu bersekolah, tetap kami rekomendasikan sekolah atau orang tua sendiri yang cari sekolah terbaik untuk anak-anak yang bisa lebih baik lagi mendidik anak itu. Itu sih. Iya betul Pak ya. Jadi saya kira Pak Pausaan dengan melakukan perjanjian ya atau surat pernyataan itu kan semacam sudah mengikat anak tersebut ya agar dia tertib dengan aturan yang ada. Betul. Iya. Jadi Pak Pausaan, ini misalnya kalau setelah ada surat pernyataan masih tetap seperti itu, apa yang akan Bapak lakukan kembali? Dengan terpaksa saya meminta pimpinan sekolah untuk berdiskusi, mencari jalan terbaiknya. Tetap saya menghubungi orang tuanya juga sambil berdiskusi, dan jalan satu-satunya Bu, kami akan rekomendasikan sekolah lain, entah itu sekolah yang mencarikan atau orang tuanya yang diberikan kesempatan untuk mencari sekolah. Yang jelas kami tidak ingin memutuskan sekolah anak ini, dicarikan rekomendasi sekolah itu. Ya betul sekali Pak. Jadi dengan adanya surat pernyataan yang akan Bapak lakukan, kemudian setelah anak ini seperti itu lagi, malas lagi ke sekolah, saya kira sudah sangat benar ketika Bapak berpikir untuk anak ini dicarikan sekolah lain ya. Iya. Ya, tentunya mungkin dari guru BK itu melakukan dulu konferensi kasus Pak ya. Iya. Ya, untuk melakukan pertemuan dengan Bapak dan Ibu guru, bagaimana anak tersebut, apakah masih bisa dibina di sekolah ataukah dicarikan sekolah untuk mencari solusi dari masalahnya. Karena kan anak itu misalnya dia dipindahkan bukan karena kita tidak senang, tapi karena kita mungkin mencarikan suasana yang berbeda Pak ya. Iya. Nah dari sesi ini apa yang Bapak dapatkan dari pertemuan kita? Yang saya dapatkan sih Bu, pikiran saya terbuka tentang langkah-langkah alternatif yang akan saya lakukan. Jadi terima kasih sudah memberikan pembuka bagaimana
berikan pertanyaan kepada saya yang merangsang saya untuk berpikir dan menemukan ide-ide yang insya Allah akan saya terapkan secepatnya. Insya Allah pekan depan akan saya terapkan dan saya akan kembali menghubungi Ibu, apakah itu secara langsung maupun secara vikon, bagaimana langkah selanjutnya follow up dari kegiatan ini, dari masalah ini. Baik Pak Fauzan, saya berterima kasih banyak karena Bapak sudah menemui saya. Insya Allah kita bisa bertemu di pekan berikutnya. Insya Allah. Sekira cukup sekian Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, gantian lagi. Iya, tadi tuh Pak Fauzan berapa menit? Pas 15 Bu. Oke, nanti kita kasih juga kode supaya saya. Iya. Kita mau dulu mulai, Budi. Oke, mulai Mi? Iya. Assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tanti, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak Fauzan. Apakah saya tidak mengganggu hari ini Pak? Masya Allah tidak Bu, tidak sama sekali. Ini tumben ya Bu, Ibu tiba-tiba menghubungi. Apakah ada sesuatu hal yang ingin kita bicarakan pada kesempatan kali ini Bu? Iya Pak, jadi ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Fauzan berkaitan dengan siswa kami di sekolah Pak. Boleh saya tahu tujuan pembicaraan kita pada hari ini tentang masalah seperti apa itu ya Bu ya, yang Ibu? Iya, tentang siswa kami Pak, anak wali kelas kami itu yang mempunyai masalah perilaku yang negatif ya. Jadi itu mempunyai emosional yang berlebihan. Iya, emosional yang berlebihan. Iya. Nah, kebetulan di sekolah kami itu Pak adalah sekolah inklusif Pak ya. Oh iya Ibu. Jadi memang sekolah umum, tetapi menerima juga siswa yang inklusi atau berkebutuhan khusus. Iya. Nah, karena seperti itu, makanya saya menemukan salah satu siswa anak wali kelas kami yang berkebutuhan khusus di sekolah kami Pak. Ya. Baik Bu ya, saya sudah tangkap permasalahannya. Yang pertama adanya siswa yang emosional yang berlebihan. Kemudian karena mau tidak mau Ibu harus terima itu karena sekolah Ibu termasuk sekolah yang menerima yang berkebutuhan khusus dan inklusi. Nah dari percakapan ini Ibu, seperti apa hal yang Ibu inginkan dari percakapan kita pada hari ini? Iya, jadi tentunya saya ingin berbagi kepada Bapak tentang masalah yang saya hadapi. Yaitu masalah tentang anak yang memiliki emosional yang tinggi ya. Berlebihan. Baik Ibu, saya sudah tangkap dan saya ingin bertanya kepada Ibu dulu tentang masalah yang lebih detail lagi Bu ya. Apakah tentang bukti-bukti yang seperti apa kemudian Ibu menganggap ini sebuah masalah di sekolah ini? Iya, terima kasih Pak Fauzan. Jadi begini Pak, ada siswa kami, tepatnya anak wali kelas kami. Jadi dia adalah salah satu siswa yang terdeteksi berkebutuhan dengan perilaku emosional yang berlebihan. Nah, perilakunya seperti apa? Jadi di kelas itu dia sering mengamuk ya. Artinya ketika dia bercanda dengan temannya, tiba-tiba dia marah besar atau kadang melempar, kadang menyakiti temannya. Nah, hal ini menjadi masalah ya karena teman-temannya itu merasa resah ketika dia melakukan hal-hal yang seperti itu. Baik Bu ya, saya sudah tangkap ada beberapa hal di sini yang menjadi persoalan. Karena bukan lagi melibatkan diri sendiri tetapi sudah mengganggu ya dari teman-temannya tentu Betul sekali, belajarnya. Memang seperti ini harus cepat ditanggapi Bu ya, dan saya sudah saya berterima kasih karena Ibu sudah mengambil langkah cepat bagaimana kita mengatasi hal yang seperti ini. Dan pertanyaan saya selanjutnya Ibu, dari segi Ibu pribadi sendiri seperti apa ya kekuatan yang Ibu miliki, yang Ibu miliki sekarang ini yang mudah-mudahan ke depan Ibu mampu mengatasi ini. Seperti apa gambaran diri? Iya, jadi berkaitan dengan siswa kami ini saya sudah melakukan beberapa pembinaan. Kemudian saya juga sudah sering tanya ke teman-teman kelasnya bagaimana perilakunya di kelas.
Dan menurut teman-temannya itu bahwa kadang dia sendiri yang memulai bercanda, tetapi ketika dibalik bercanda temannya, akhirnya dia langsung emosional. Nah, hal ini saya sudah sampaikan ke panggilan orang tua siswa, Pak ya. Ibunya sudah datang ke sekolah. Namun setelah saya sampaikan masalah anaknya, ibunya ini kok sepertinya seperti tidak berterima, kurang berterima ketika anaknya dikatakan mempunyai emosi yang berlebihan. Nah, dia bilang begini, di rumah kok baik-baik saja, Bu. Seperti itu, Pak. Oke, Ibu, saya sudah tangkap. Artinya Ibu sudah melakukan pendekatan kepada anak ini, kemudian bertanya ke teman-temannya, kemudian mencoba menghubungi atau berdiskusi dengan orang tuanya. Tetapi yang menjadi kendala lagi, ya, bahwa orang tuanya tidak serta-merta setuju dengan bagaimana persoalan anak ini, karena orang tua menganggap bahwa di rumah anak ini ya baik-baik. Yang pertama saya sudah menganggap bahwa langkah yang Ibu sudah lakukan ini sudah sangat tepat ya Bu ya. Iya, Tetapi masih perlu adanya pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan, terutama yang persoalan yang orang tuanya ini ya Bu ya, yang tidak menerima bagaimana pendapat dari Ibu sebagai seorang guru, karena mereka mungkin menganggap bahwa di rumah kok anak-anak saya baik-baik aja, tapi kenapa tidak sesuai dengan perilaku. Nah, dari permasalahan seperti ini Ibu, bagaimana langkah atau tindakan yang akan Ibu lakukan seandainya nanti betul-betul orang tua ini sangat tidak mau menerima pernyataan Ibu seperti itu? Bagaimana trik yang Ibu lakukan? Ya, jadi kami akan melakukan kunjungan rumah ya. Karena saya merasa ibunya ini ada hal-hal yang dia tutupi. Jadi mungkin saya berpikirnya begini, mungkin di sekolah kan banyak guru ya. Jadi saya berpikir saya mesti melakukan kunjungan rumah untuk hal tersebut. Nah, jadi setelah saya lakukan kunjungan rumah, Pak, ya ternyata ada hal memang yang cukup menarik yang ibunya sampaikan. Ternyata dari kecil anak ini memang keluarga yang broken home, Pak ya. Iya. Broken home, sehingga memang dari kecil anak ini sering melihat mungkin pertengkaran ibunya, orang tuanya dengan bapak dengan ibunya. Nah, ini mungkin yang menyebabkan hal ini mengalami gangguan emosional. Nah, seperti itu, Pak. Nah, dari sini Bu, dari apa yang Ibu sampaikan tentang ternyata anak ini setelah Ibu lakukan penelusuran ke rumahnya orang tuanya, dan orang tuanya mulai cerita terbuka ya Bu tentang kondisi mulai terbuka. Ya. Ternyata anak ini broken home dan mungkin di waktu kecilnya pernah mengalami yang namanya menyaksikan semacam pertengkaran seperti itu. Nah, dari permasalahan ini langkah yang akan Ibu ambil untuk mengatasi persoalan ini, karena ini adalah hal yang cukup berat ya Bu, karena dia menyangkut traumatik. Bagaimana langkah yang akan Ibu lakukan? Iya, jadi setelah saya mengetahui masalah yang dihadapi oleh anak tersebut, maka saya mencoba untuk menyampaikan kepada teman-teman kelasnya, Pak ya, bahwa anak ini memang ada masalah. Tentunya saya mengatakan kepada teman-teman kelasnya untuk jangan terlalu tetap berteman baik, tetapi jangan terlalu bermain yang berlebihan, karena memang dia ada masalah emosional. Kemudian saya juga menyampaikan kepada teman-teman guru yang mengajar di kelasnya bahwa anak ini memang unik ya, dia termasuk berkebutuhan, sehingga guru harus memaklumi dia. Guru harus merespon ketika ini kan anak juga sering tiba-tiba dia mau keluar, Pak. Tiba-tiba dia sebentar belajar dia mau keluar. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, tolong dimaklumi anak ini karena dia tidak sama dengan yang lainnya. Makanya dia harus membutuhkan perlakuan khusus di sekolah. Seperti itu, Pak. Ya benar sekali ya Bu ya, bahwa langkah-langkah yang rencana akan Ibu lakukan, yang pertama tadi, yang pertama dulu ya disampaikan kepada teman-temannya untuk dimaklumi kondisi anak ini. Kemudian dalam proses pergaulan misalkan ada canda-canda seperti itu harus dijaga supaya emosi anak ini tidak membludak. Kemudian juga Ibu berencana untuk menyampaikan kepada guru agar kondisi anak ini dimaklumi. Betul sekali ya Bu ya.
guru-guru di sekolah harus tahu kondisi anak ini dan bagaimana merancang pembelajaran atau melakukan pendekatan-pendekatan yang tidak menstimulus emosi anak ini meledak. Itu sebaliknya memaklumi dan mungkin bisa juga diberikan semacam penghargaan atau ucapan-ucapan yang bisa menyenangkan hati anak ini supaya emosi negatif. Dan juga Ibu benar juga bahwasanya peran orang tua juga di sini sangat penting, bagaimana guru dan orang tua saling bersinergi. Seperti itu yang sudah tepat langkah yang akan Ibu lakukan. Dan saya sih berharap dari langkah-langkah itu ada semacam pengaruh positif supaya anak-anak ini bisa sedikit demi sedikit emosinya bisa berkurang dan dapat mengontrol. Ya, betul sekali Pak. Jadi memang anak ini dia itu senang dipuji Pak. Ya, jadi ketika saya bertemu di pagi hari dengan dia, saya sering menyapanya dengan si ganteng. Nah, itu yang dia senangi, Jadi saya sampaikan kepada teman-teman guru bahwa dia itu sepertinya karena dia kan anak broken home, jadi dia itu butuh kasih sayang, dia butuh perhatian. Jadi caranya itu dia emosi menunjukkan bahwa dia itu haus dengan perhatian. Ya, benar sekali ya Bu ya. Jadi sebetulnya anak-anak ini harus butuh perhatian yang banyak, bukan cuma dari kita sebagai gurunya misalkan, tapi guru-guru yang lain dan juga teman-teman yang lain. Nah Bu, terima kasih karena waktu kita tidak lama lagi. Ini saya melangkah ke pertanyaan selanjutnya Bu ya. Dari percakapan kita pada siang hari ini Bu, apakah Ibu sudah mendapatkan sesuatu gambaran tentang hal yang didapatkan dari bincang-bincang kita? Iya, jadi gambarannya ini yang saya dapatkan dari pertemuan kita, tentunya saya sangat berterima kasih kepada Pak Fauzan telah memberikan banyak masukan ke saya sebagai bahan pertimbangan untuk membina anak ini ke depannya. Karena yang kita harapkan kan anak ini harus lebih baik dari yang sekarang. Seperti itu Pak. Betul sekali ya Bu ya. Jadi kita anggap bahwa anak ini kita anggap sebagai anak kita sendiri. Kita tidak boleh menelantarkannya dan betul-betul kita harus merawatnya sepenuh hati. Itu tadi agar kita bisa mengembalikan sedikit demi sedikit kondisi emosionalnya baik. Kemudian Bu, terkait langkah-langkah yang akan Ibu lakukan, kapan kira-kira Ibu mulai action supaya cepat juga ada progresnya? Ya, secepatnya Pak, secepatnya. Ya, insya Allah pekan depan mungkin kita bisa, kalau ada waktunya Pak Fauzan, kita bisa berbincang lagi katanya dengan anak ini, masalah yang dihadapi anak ini. Iya, memang Bu harus secepatnya ya, dan pelibatannya tentu kepada teman-teman mereka, kepada Bapak Ibu guru di sekolah, orang tua juga. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah misalkan di tengah perjalanan nantinya ada kendala, dan itu ya sudah pasti ya Bu, pasti ada kendala nanti. Di harapan saya sebagai coach di sini tetap ada semacam diskusi yang bisa kita lakukan. Setiap ada permasalahan, ada follow up, Ibu tidak apa-apa kontak saya, insya Allah saya punya waktu yang luang supaya kita bisa benar-benar bersama-sama mencari solusi terbaik dari setiap kendala-kendala yang kita hadapi dari permasalahan. Iya, betul sekali Pak. Ya, jadi dari hasil pemantauan saya ke anak tersebut, ya, tindak lanjutnya tentunya saya akan berbincang lagi ke Pak Fauzan tentang bagaimana siswa saya ini. Ya, semoga Pak Fauzan tetap akan ada waktu untuk insya Allah Bu, saya selalu ada waktu untuk Ibu, dan insya Allah kita akan jadwalkan mungkin di pekan depan ya, tetap harus ada progres. Dan tidak apa-apa, kita ketemu lagi di pekan depan ya Bu. Dan terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya, dan unek-uneknya alhamdulillah ini adalah suatu langkah yang baik untuk kita bersama tentang anak-anak yang seperti ini. Terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktunya. Saya terima kasih kembali Pak Fauzan atas waktunya. Saya selalu Ibu Tanti ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.